Dia bilang dia bukan otak. Sony Sanjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, baru aja jadi tersangka kasus korupsi makan bergizi gratis. Tapi sekarang dia mau buka-bukaan. Sony ngajuin diri jadi justice kolaborator ke Kejaksaan Agung. Alasannya, dia ngaku ditekan oleh nama-nama besar. Dia bilang dia lagi dipojokin seolah dia yang jual titip-titip dapur MBG. Padahal kata dia ada yang lebih berkuasa di balik semua ini. Siapa ya? Dan ini yang bikin makin panas. Korupsinya bukan cuma dapur tahu. Tersangka diduga intervensi pengadaan 21.000 motor listrik senilai 1 triliun rupiah, 32.000 pasang sepatu, ribuan tablet, sampai 5.400 unit TV 75 inci. Itu semua dari program makan anak sekolah loh. Menurut kalian siapa ya nama-nama besar yang dimaksud Sony? Follow suara.com untuk update selanjutnya. Nah gitu dong, ayo Pak Sony, bongkar nama-nama orang besar yang terlibat dalam kasus korupsi MBG ini. Masa sendirian di dalam penjara? Ajak juga dong teman-teman lainnya. Jadi menurut pengacara Sony, nama besar itu melibatkan tokoh-tokoh di eksekutif maupun legislatif. Waduh, parah ini guys. Jadi Sony itu dia mengajukan jadi justice kolaborator. Yang belum tahu, justice kolaborator itu adalah penjahat yang memilih untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus kejahatan yang terorganisir dan sangat kompleks sekali. Saya sangat mendukung Pak Sony dalam hal ini. Tapi apakah Sony bisa jadi justice kolaborator? Karena tidak semua penjahat itu bisa. Ada beberapa syarat. 1, Sony itu bukan pelaku utama. 2, Sony harus jujur dan terbuka mengakui kesalahan. 3, Sony itu harus memberikan informasi yang bernilai tinggi. Dan banyak lagi. Jadi penasaran siapa orang besar yang bakalan dibongkar oleh Sony ini? Apakah Nanik, kepala BGN juga akan terlibat? Atau ada nama Pak Jokowi di sana? Saya juga tidak tahu. Kira-kira siapa nama orang besar itu guys yang terlibat dalam kasus ini? Makin seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang memberikan informasi kepada masyarakat. Kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Mantan pejabat Badan Gizi Nasional ini berani bersumpah demi Allah kalau ia tidak pernah menjual titik SPPG. Tapi hanya berselang sekitar 24 jam dari sumpah itu, ia langsung dicopot dari jabatan lalu dijemput oleh Kejaksaan Agung dini hari dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Bahkan muncul dugaan markup anggaran yang sangat besar di tubuh Badan Gizi Nasional. Tokohnya adalah Sony Sanjaya, ex-wakil kepala BGN bidang operasional yang Selasa malam tanggal 2 Juni lalu masih wawancara eksklusif nih sambil menegaskan, demi Allah saya tidak pernah menjual titik, dan menyatakan siap bersumpah di bawah Al-Quran. Dengan posisi dirinya justru ngaku sebagai pihak yang membongkar praktik itu dan sudah mengantongi bukti transaksi dari para korban di lapangan. Tapi 24 jam kemudian dia malah ditahan bareng ex kepala BGN Dadan Hindayana dan satu wakil lainnya yaitu Lodwig Pusung. Yang bikin makin parah, dugaan markupnya bukan cuma soal titik dapur, tapi merembet sampai ke pengadaan motor listrik, televisi, bahkan sepatu. Dan menurut KSP Dudung Abdurrahman, dugaan jual beli titik SPPG ini menjadi salah satu faktor pencopotan mereka loh. Jadi sumpah demi Allah yang diucapkan di depan kamera itu cuma bertahan 1 hari sebelum berganti jadi rompi tahanan. Pengkhianatan mandat presiden, mega skandal BGN. Baru aja dipecat Presiden Prabowo Subianto, mantan kepala BGN Dadan Hindayana langsung ditangkap Kejagung jam 4 subuh. Usut punya usut teman-teman. Salah satunya katanya soal mega skandal jual beli titik dapur MBG. Tentu ini tuh sebenarnya bukan cuma soal korupsi birokrasi semata ya, tapi pengkhianatan fatal terhadap mandat negara. Presiden udah ngebangun grand design berskala nasional dengan anggaran puluhan triliun rupiah. Buat apa? Buat nyelamatin masa depan bangsa lewat makan
makan bergizi gratis, tapi malah dipermainkan pas eksekusinya, teman-teman. Tapi ya bukannya fokus dulu buat berjalan optimal, para petinggi BGN ini malah bikin pengadaan yang nggak masuk akal dan ngabur-ngaburkan uang negara, teman-teman. Dan ya, kasus kayak gini sih ngasih bukti faktual kalau celah terbesar proyek strategis selalu bersumber dari meja oknum birokrat. Dan pada akhirnya, ya kebijakan sehebat apapun nggak akan pernah sampai ke meja rakyat selama pengelolanya masih lapar harta dan kekuasaan, teman-teman. Kita tunggu kabar terbarunya dan kawal MBG dari tikus berdasi. Kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis kembali memanas. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengklaim ada sejumlah nama besar yang berada di balik dugaan pengaturan dan jual beli titik dapur SPPG. Melalui kuasa hukumnya, Sony membantah dirinya menjadi otak utama dalam praktik yang kini diusut Kejaksaan Agung. Ia mengaku hanya berada dalam tekanan dan mendapat atensi dari pihak-pihak yang disebut memiliki pengaruh lebih besar. Karena itu, Sony memutuskan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC untuk membantu mengungkap pihak lain yang diduga terlibat. Pengajuan tersebut telah disampaikan kepada penyidik saat pemeriksaan dan akan diajukan secara resmi ke Jampitsus pekan depan. Diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 mantan petinggi BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program SPPG terkait MBG. Bang, itu si Dadan MBG ditangkap karena apa? Aura korupsinya berasa banget, menarik nih. Si Dadan, emangnya teman sekolah kamu ini? Kita baca, modus korupsi MBG Dadan CS, pakai yayasan sendiri, terima miliaran rupiah per hari. Intinya si Dadan alias kepala BGN ini ketangkep korupsi. Kepala Badan Gizi Nasional yang ngurus program MBG di seluruh Indonesia ternyata korupsi. Sehari dia bisa dapetin duit miliaran rupiah. Indis ekonomi bro, dia dan gengnya dapat duit miliaran per hari. Dia aja menjabat udah 1 tahun 9 bulan. Kamu kaliin aja tuh totalnya berapa. Pantesan dia ngotot banget. Hari libur MBG juga tetap jalan kan. Dia korupsi motor MBG, kaos kaki MBG. Pokoknya kalau kamu udah feeling kayaknya korupsi nih orang, ternyata bener. Ini adalah hasil penyelidikan dari Kejagung atau Kejaksaan Agung. Untuk sekarang dia ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari. Nunggu waktu sidang dan keputusan hakim nanti. Semua bisa kamu baca di artikel ini. Belum kelar itu, ada lagi berita ini. Creepy abis. Cara Dadan elus siswa saat makan MBG jadi obrolan medsos. Mulai muncul dan viral nih video-video kayak gini. Dia elus-elus terus megangin kuping bocah yang lagi makan. Maksudnya apa nih kocak? Netizen komen, kayaknya nggak nyaman banget adiknya digituin. Sampai kupingnya juga dielus. Orang tuanya harus lihat ini please. Harus marah sih. Kita lihat aja nanti dia dihukum berapa lama. Karena masa iya koruptor hukumannya ringan? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Drama MBG makin menarik untuk disimak. Dari 3 wakil ketua BGN, hanya 1 yang lolos dari jerat Kejagung. 2 wakil ketua yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Lodewijk Pusung dan Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya dipakaikan rompi merah jambu oleh Kejagung bersama Dadan Hindayana, ketua BGN sebelumnya. Namun nasib baik diterima oleh Nanik Sdeyang, wakil ketua yang lolos, ditunjuk oleh Prabowo menjadi ketua BGN yang baru. Yang menarik, ada cerita lain jelang penangkapan. Sesaat sebelum ditangkap, Sony Sonjaya sempat memposting di media sosial yang mengucapkan terima kasih kepada Nanik atas hadiah indah yang diberikan. Apakah pesan Sony ini berupa sindiran kepada Nanik atau sebuah petunjuk tersirat yang ditinggalkan? Bagaimana menurut kalian? Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang, begini. Saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30 simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Nah, ibaratnya kalau seperti itu kan. Kenapa? Ya saya bilang, lalu kenapa kamu diam aja? Nah terus apa setiap hari saya harus datang ke lokasi itu membuat laporan? Kan pekerjaan saya verifikasi. Nah, kalau sekarang, ya sekarang kan sudah waktunya saya turun gunung. Dan alhamdulillah kan tersangka sudah mulai bermunculan. Udahlah Pak Presiden Prabowo, tutup aja program MBG ini, tutup permanen. Percuma walaupun diganti Kepala Badan Gizi Nasionalnya, tetap akan ada korupsi di program MBG ini. Korupsi akan tetap ada, udah tutup aja, tutup. Gimana? Dan hari ini, tanggal 3 Juni 2026, plesetan itu benar. MBG maling berkedok gizi. Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sonjaya, ex-kepala dan 2 wakil kepala Badan Gizi Nasional digiring keluar gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan tangan terborgol dan rompi tahanan merah muda.
Pintu masuk berawal dari dugaan pelanggaran pada proyek pengadaan SPPG jual beli titik dapur MBG. Langkah Sony Sonjaya yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator patut disambut dengan tangan terbuka sekaligus mata waspada. Dalam kasus korupsi terstruktur, sistemik, dan masif TSM di Badan Gizi Nasional BGN terkait proyek MBG, status Justice Collaborator ini bisa menjadi hulu ledak yang bisa menghancurkan skandal korupsi secara besar-besaran. Sony mengaku tidak mau disudutkan sendirian dan merasa ditekan serta ada atensi dari atas. Pernyataannya itu justru mengundang pertanyaan yang tajam. Siapa backingnya? Siapa atasan yang memberi perlindungan dan perhatian khusus selama ini? Karena mustahil seorang wakil kepala BGN bisa mengatur jual beli titik dapur, intervensi pengadaan motor listrik hingga triliunan rupiah, markup barang, dan yayasan afiliasi hanya bertiga dengan Dadan Hindayana dan Ludwig Pusung. Pasti ada jaringan lebih luas, kaki tangan di level operasional, rekan di eksekutif, bahkan pengaruh legislatif yang disebut-sebut. Korupsi TSM BGN tak pernah lahir dari tangan kosong. Ia butuh orkestra. Namun, Justice Collaborator Sony berpotensi menjadi pisau bermata dua. Pertama, penegakan hukum yang tajam. Ungkap seluruh rantai pasokan, aliran dana, dan aktor-aktor tersembunyi tanpa tebang pilih. Kejagung harus dorong pengungkapan detail, bukan hanya nama-nama kecil. Tapi di sisi lain yang kedua, itu hanya alat tawar belaka. Bisa jadi hanya pesan halus kepada para backing lama. Saya punya cerita lengkap, bantu saya, ringankan hukuman saya akan lindungi kalian. Alat tawar klasik koruptor yang ingin selamat sambil menyeret sebagian kecil untuk menutupi yang besar. Kini publik menanti, apakah Justice Collaborator Sony ini murni kontribusi untuk penegakan hukum dan keadilan, atau hanya strategi survival, buat menyerang atau hanya buat tameng bertahan hidup. Jika Kejagung serius, bongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan tebang pilih, jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika tidak, ini hanya episode baru sandiwara korupsi TSM yang sudah sangat akut di negeri ini. Hukum tidak boleh jadi alat tawar-menawar. Ibu Nanik, kepala BGN yang baru berpeluang untuk dipanggil kejaksaan atas dugaan korupsi program MBG yang tercinta yang kita bangga-banggakan. Kalau berita ini benar, berarti kepala BGN itu cuman ular yang bertukar kulit seakan tidak terjadi apa-apa. Karena semenjak beliau dilantik sebagai kepala BGN, banyak yang pro dan kontra. Masih ingat kasus Ratna Sarumpait yang satu Indonesia di-prank sama beliau? Nah, itu dia juga. Yang kedua, berdasarkan latar belakang, tidak ada latar belakang yang dapat memperkuat bahwa dia bisa menjadi kepala BGN. Jadi tidak heran banyak masyarakat yang meragukan kepemimpinan beliau menjadi kepala BGN. Apakah MBG bagus atau tidak? Ya bagus kalau seandainya tepat sasaran. Tapi bagus juga kepada koruptor-koruptor yang bisa memanfaatkan dan memperkaya diri sendiri. Tapi sampai saat ini belum ada berita yang valid yang menyatakan bahwa Ibu Nanik bakalan dipanggil oleh kejaksaan. Tapi kalau seandainya ini benar, bagaimana kabar program MBG? Gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Tersangka kasus korupsi MBG, kawannya Dadan, Bapak Sony Sonjaya, mengajukan menjadi Justice Collaboration. Siap mengungkap nama-nama besar. Nah, bongkar aja Pak. Bongkar sebongkar-bongkarnya Pak. Berkicau yang kenceng. Bongkar aja Pak, usut aja semuanya Pak. Emang ini ya Pak, program bermasalah. Ini untuk Bapak Prabowo nih Pak ya. Nih Pak nih, anak-anak buah Bapak nih. Dan Pak Sony ini siap untuk menyebutkan nama-nama besar yang terlibat. Bongkar aja Pak. Penasaran siapa aja nih yang bermain? Yaelah. Bisa sampai dapat keuntungan 1 hari 1 miliar. Ampun dah.
Salah seorang tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG, ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya, siap membongkar keterlibatan pihak besar dalam pusaran korupsi di program prioritas Presiden. Selain menolak tuduhan memiliki peranan penting dalam kasus ini, lewat kuasa hukumnya, Sony mengaku punya bukti kuat adanya perintah dari oknum eksekutif, legislatif, hingga organisasi. Sony bahkan diklaim tak bisa menolak karena perintah itu berasal dari sosok berkuasa. Titik, kan verifikasi titik, SPPG dan sebagainya. Kan lalu saya tidak lakukan itu, dia bilang. Saya hanya menjalankan perintah, lalu menjalankan atensi yang ada. Sehingga saya mau jadi justice. Oke, siapa yang atensi abang? Saya tanya gitu kan. Siapa yang atensi abang? Lalu dia bilang, waduh banyak tokoh katanya, banyak pejabat-pejabat yang melakukan atensi terhadap saya. Seperti Kabadan datang, ini atensinya dari ini punyanya ini punya ini. Saya jalankan saja. Saya bilang, oke, abang punya bukti-buktinya semua? Ada semuanya. Kan bukti-bukti terkait chat-chatnya, saya dengan beliau, saya dengan ini satu persatu. Mereka minta yayasannya segera diverifikasi, mereka minta titiknya segera diverifikasi. Partai Gerindra mendukung pengungkapan praktik korupsi di program prioritas Presiden ini. Tak hanya lewat Sony yang ajukan diri sebagai justice kolaborator, Kejagung didorong untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Silakan siapa saja pihak-pihak yang ingin membongkar kasus ini kita dukung, dan kita berharap Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama, membongkar setuntas-tuntasnya. Ya kita tunggulah dari Kejaksaan Agung untuk memanggil atau katakanlah meminta data dari seluruh pihak, bukan hanya Sony Sonjaya, dari seluruh pihak, siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini supaya dibongkar dan diberi hukum yang seberat-beratnya supaya menimbulkan efek yang jerah. Jadi kasus korupsi MBG ini mulai memasuki babak yang seru, teman-teman. Ini ada info terbaru bahwa Sony Sonjaya bakal ajukan menjadi justice kolaborator. Kita simak videonya. Sony Sonjaya bakal ajukan justice kolaborator. Siap buka nama besar. Wow. Segitu aja sih videonya, teman-teman ya. Tapi dari informasinya, dari narasinya di IDN Times tadi, bahwa di tanggal 8 atau di hari Senin nanti, nah kita tunggu aja ya, Sony akan mengajukan diri menjadi justice kolaborator dan akan menyebut nama-nama besar. Tentu ini akan membuat publik semakin penasaran siapa saja nama-nama besar yang akan disebut. Karena kalau dipikir secara logika, memang nggak mungkin lah ya, dana anggaran sebesar itu dari MBG ya, itu dikorupsi hanya 3 orang saja yang terlibat. Jadi ini patut ditunggu siapa saja nama-nama besar yang bakalan disebut. Wow, semakin menarik teman-teman.